Selamat datang di saluran saya. Saluran kali ini saya akan menampilkan 7 jenis kue keju di seluruh dunia. Dari mana asalnya dan bagaimana cara membuatnya. Cheesecake merupakan salah satu kue yang paling banyak digemari oleh masyarakat dunia selain tiramisu dan black forest. Cheesecake digemari bukan hanya karena cita rasanya, tapi juga teksturnya yang lembut dan lumer di mulut. Cheesecake menjadi pilihan kue yang tepat buat kamu yang tak terlalu suka makanan manis karena cita rasa cheesecake ini gurih cenderung asin. Kue ini terbuat dari campuran gula, telur, susu, dan pastinya keju. Tapi tahukah kamu kalau ternyata ada banyak varian cheesecake di dunia ini tergantung masing-masing negaranya. Ada banyak jenis keju yang digunakan untuk cheesecake yaitu cottage cheese, ricotta, dan mascarpone. Apakah bahan-bahan pembuatnya, tekstur, bentuk, dan cita rasanya sama? Sebelum kita mengetahui cara membuatnya, mari kita mengetahui sejarah dari cheesecake itu sendiri. Sejarah cheesecake 1. Yunani kuno. Cheesecake yang pertama kali dibuat oleh bangsa Yunani kuno. Cheesecake di Yunani yang terkenal adalah cheesecake Apician yang dibuat oleh Apicius, Aristoxenean, dan Philoxenean. Selain itu terdapat juga cheesecake lain yaitu Achilles yang mengandung buah yang dikeringkan dan Bazima yang terbuat dari tepung, madu, buah ara kering dan kenari. Pada 776 sebelum Masehi, terdapat cheesecake disajikan kepada para atlet pada ajang Olimpiade pertama. Pada zaman itu, cheesecake dibuat dengan menggunakan keju lembut dari susu kambing dan susu domba. Keju tersebut dicampur dengan tepung terigu, telur, dan madu, kemudian dipanggang. 2. Romawi. Pada saat bangsa Romawi menjajah Yunani, resep dan cara pembuatan cheesecake mulai dikenal oleh bangsa tersebut. Mereka pun menamai cheesecake dengan sebutan placenta, dan sebagian yang lain menyebutnya libum. Libum sering dibawa oleh orang-orang Romawi ke kuil untuk diberikan sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Resep pembuatan libum pernah ditulis oleh Marcus Perteus Cuso 234–149 sebelum Masehi yang merupakan seorang politikus asal Roma. Dalam risalahnya yang berjudul De Agricultura atau De Re Rustica, ia mencatat bahwa libum dibuat dengan menggunakan keju yang dihancurkan, tepung, dan telur. Kue libum dimakan ketika masih hangat dan menggunakan keju yang asin rasanya. Tekstur dari kue libum memiliki kesamaan dengan cheesecake panggang modern, yaitu bagian tengahnya lembut dan permukaannya berwarna coklat keemasan. Hidangan Romawi lainnya yang disebutkan oleh Marcus Porcius Cato adalah saphilum yang mengandung tepung, keju, telur, madu, dan biji popi. Cara membuat cheesecake lainnya ditulis oleh Athenaeus, seorang penulis asal Yunani, pada 230 Masehi. Di samping menggunakan bahan-bahan dasar seperti keju dan tepung, ia menambahkan madu dalam resep yang ditulisnya. 3. Spanyol. Cheesecake yang ada di Spanyol pada umumnya disebut dengan tarta pasiga atau torta pasiga. Hidangan ini ditambahi dengan madu dan air dari bunga jeruk. Tarta pasiga seringkali dihidangkan pada hari raya Paskah dan sudah ada sejak abad pertengahan. Selain pada tarta pasiga, terdapat juga hidangan cheesecake lain yang disebut kusada pasiga yang berasal dari wilayah Cantabria dan kusada Asturiana. Untuk hidangan yang sama dari Asturias, kusada pasiga menggunakan keju segar dari susu sapi, sedangkan kusada Asturiana menggunakan keju dari susu kambing. 4. Inggris. Pada 1000 Masehi bangsa Inggris mulai mengenal hidangan cheesecake dari prajurit Romawi yang menjajah mereka. Keju di Inggris dimatangkan lebih lama dibandingkan di daerah Mediterania yang cuacanya lebih hangat. Orang-orang Inggris mengatasi hal tersebut dengan merendam keju di dalam air manis atau susu sebelum dihancurkan lalu disaring, kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya dan dipanggang. Catatan seorang bangsawan wanita dari Leicester pada tahun 1265 menyebutkan penggunaan keju untuk pembuatan kue. Sementara itu, resep cheesecake tertua dari Inggris ditemukan pada abad ke-14 dalam sebuah koleksi yang berjudul The Forme of Cury. Cheesecake juga pernah disajikan sebagai hidangan penutup pada upacara pemahkotaan Ratu Elizabeth II.
Resep asli dari cheesecake tersebut pun dijual seharga ratusan pound sterling. Memasuki tahun 1500-an, orang-orang Inggris menggunakan istilah cheesecake untuk menyebut kue tar yang diisi dengan campuran telur, keju, dan rempah-rempah. 5. Amerika Serikat. Cheesecake diperkenalkan di Amerika Serikat oleh para imigran Yahudi dari Eropa Selatan dan Eropa Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bagi orang Yahudi, cheesecake merupakan bagian dari tradisi agama. Hidangan tersebut dimakan saat Hari Raya Shavuot, yaitu hari raya untuk memperingati diberikannya Taurat oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Setelah menerima Taurat, orang-orang Yahudi belum diperbolehkan memakan daging, sebab daging tersebut tidak memenuhi peraturan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, mereka hanya mengonsumsi produk-produk dari olahan susu, dan tradisi tersebut pun berlangsung pada setiap hari raya Shavuot. Selain itu, Taurat pernah mendeskripsikan tanah Israel sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan karenanya, produk susu yang dikonsumsi mengingatkan bangsa Yahudi terhadap tanah air mereka. Imigran Yahudi yang datang ke Amerika Serikat menjual cheesecake di restoran-restoran yang mereka kelola sehingga menjadikan cheesecake dikenal di negara tersebut. Bukti-bukti tertulis mengenai keberadaan cheesecake di Amerika terdapat pada resep keluarga-keluarga pendatang baru. Di antaranya adalah resep keluarga William Penn, seorang pengusaha lahan hiasan, real estate, dan pendiri Pennsylvania pada tahun 1694, keluarga Harriet Pinchekaini Horry, pemilik perkebunan Harrieta di South Carolina pada 1770, dan Martha Washington, istri George Washington, tahun 1794. Keju krim sangat populer digunakan dalam pembuatan cheesecake di Amerika sejak ditemukan tahun 1872. Varian cheesecake yang ada di dunia. 1. Japanese cheesecake. Cheesecake yang terkenal di dunia adalah Japanese cheesecake. Cheesecake yang memiliki tekstur padat. Japanese cheesecake memiliki tekstur yang ringan dan cukup berongga, dan teksturnya sangat lembut seperti kapas sehingga sering mendapat julukan cotton cheesecake. Jika kamu bandingkan dengan cheesecake yang berasal dari negara lain. Bahan-bahan Japanese cheesecake: 100 gram krim keju, 130 ml susu cair, 60 gram tepung terigu, 100 gram unsalted butter, 130 gram gula, 60 gram tepung maizena, 8 butir kuning telur, 13 butir putih telur, kertas roti, gula bubuk untuk hiasan. Cara membuat Japanese cheesecake: masukkan krim keju, butter, dan susu ke dalam panci kecil. Masak dengan api kecil. Kocok kuning telur, lalu tuang adonan yang sudah dipanaskan tadi ke dalam kuning telur. Masukkan campuran tepung maizena dan terigu ke dalam adonan sambil diayak. Aduk hingga merata. Panaskan oven hingga suhu 160 derajat Celcius. Siapkan loyang bundar, lapisi dengan kertas roti. Simpanlah loyang bundar di atas loyang persegi yang telah diberi 1/4 air panas. Kocok putih telur menggunakan mixer hingga kaku. Setelahnya masukkan gula, kocok kembali. Masukkan campuran putih telur dan gula ke dalam adonan pertama. Aduk hingga merata. Tuang semuanya ke dalam loyang bundar. Pangganglah bersama dengan loyang perseginya selama 25 menit. Lalu turunkan suhu hingga 135 derajat Celcius. Panggang kembali selama 50 menit. Tusuk cake dengan tusuk gigi untuk memastikan cheesecake matang. Jika tidak ada lagi adonan yang tersisa di tusuk gigi, berarti kue sudah matang. Angkat, biarkan hingga dingin. Baru keluarkan dari loyang. Japanese cheesecake ini tak hanya beraroma dan bercita rasa keju, tapi juga ada aroma dan rasa vanila di dalamnya. 2. Italian cheesecake. Italia ternyata tak hanya punya tiramisu cake saja yang enak, tapi juga cheesecake yang lezat. Cheesecake di Italia menggunakan campuran keju ricotta atau mascarpone, gula atau madu, vanili, tepung roti sehingga membuat tekstur kue ini kering dan padat. Cheesecake banyak kamu temukan di daerah Florence dan Roma. Bahan-bahan Italian cheesecake: 1 gelas gula, 1/3 cangkir tepung terigu, 1 sendok teh air lemon, 1 sendok teh parutan kulit lemon,
6 butir telur, 1 sendok teh ekstrak vanila, 1/4 sendok teh garam. Cara membuat Italian cheesecake: siapkan loyang bulat berukuran sedang. Olesi dengan mentega dan taburi sedikit tepung. Saring gula dan tepung terigu ke dalam mangkuk ukuran sedang. Campur kedua bahan. Campurkan keju ricotta dan parutan kulit lemon ke dalam mangkuk ukuran besar. Lalu kocok hingga lembut. Masukkan campuran gula dan tepung. Kocok perlahan hingga semua bahan tercampur. Masukkan telur lalu kocok hingga tercampur rata. Tambahkan ekstrak vanila dan sedikit garam. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Panggang di atas oven 325 derajat Celcius selama 55 hingga 60 menit. Pastikan bagian tengah sudah matang sebelum diangkat. Caranya dengan menusuk bagian tengah menggunakan ujung pisau atau lidi. Setelah diangkat, tutup loyang dengan plastik dan dinginkan di dalam kulkas hingga kurang lebih 2 jam. Di Italia, cheesecake disantap bersama dengan minuman espresso atau disajikan pada saat perayaan-perayaan khusus. 3. New York Cheesecake. Cheesecake yang paling terkenal di dunia adalah New York Cheesecake yang berasal dari Amerika. New York Cheesecake terbuat dari campuran krim keju, krim asam, telur, dan gula. Pada bagian bawah biasanya diberi remahan crackers yang dipadatkan. New York Cheesecake memiliki tekstur yang padat namun lembut. Bahan-bahan New York Cheesecake: 85 gram mentega, 140 gram biskuit gandum. Hancurkan menjadi remah-remah. 1 sendok makan gula pasir, 900 gram krim keju Philadelphia, bisa diganti full fat cream cheese lainnya, 250 gram gula pasir, 3 sendok makan tepung terigu, 1,5 sendok teh ekstrak vanila, 2 sendok teh kulit lemon parut, 4 butir kuning telur, 3 butir putih telur, 1,5 sendok teh air lemon, 284 ml sour cream. Bahan topping krim: 142 ml sour cream, 1 sendok makan gula pasir. Cara membuat New York Cheesecake: siapkan loyang kue berbentuk bulat dengan ukuran 23 cm. Lapisi dengan parchment paper atau kertas untuk memanggang kue. Campurkan remahan biskuit dengan mentega cair dan gula. Aduk hingga rata. Setelah tercampur, masukkan ke dalam loyang. Tekan hingga remahan biskuit terasa padat di dalam loyang. Panggang selama 10 menit dalam oven 180 derajat Celcius. Angkat, lalu dinginkan. Kocok krim keju menggunakan mixer dengan kecepatan medium-low sampai creamy. Secara bertahap, masukkan gula, tepung terigu, dan sedikit garam sambil terus dikocok. Tuangkan campuran parutan kulit lemon, air lemon, dan ekstrak vanila. Masukkan 2 kuning telur dan 2 putih telur, lalu kocok kembali. Setelah tercampur masukkan sisa telur. Kocok lagi, tambahkan sour cream ke dalam kocokan tadi. Kembali kocok dengan kecepatan low. Setelah tercampur semua, tuangkan ke dalam lapisan kulit yang telah dipanggang tadi. Panggang di oven dengan suhu 220 derajat Celcius. Jika sudah matang, matikan kompor, biarkan cheesecake tetap di dalam oven. Untuk bagian topping, campurkan sour cream dengan gula dan air lemon. Tuang campuran ini ke atas cheesecake yang sudah dingin tadi. Kamu juga bisa menambahkan buah-buahan seperti strawberry atau anggur di atasnya agar terlihat cantik. Tutup rapat loyang dengan aluminium foil. Dinginkan di dalam kulkas selama 8 jam. New York Cheesecake sudah siap disajikan. Awalnya New York Cheesecake tidak memiliki tambahan topping di atasnya, namun karena cita rasa krim yang terlalu kuat, maka mulailah ditambahkan aneka buah-buahan segar di atasnya untuk menetralisir rasa. 4. Ostekake. Masih di benua Eropa, ada negara Swedia yang punya cheesecake dengan cita rasa yang lebih creamy dan tekstur yang padat namun lembut. Cheesecake di Swedia dinamakan ostekake atau ostakaka. Nama ini diambil dari bahasa Swedia yakni os yang berarti kue dan kaka yang berarti keju. Tak seperti pembuatan cheesecake lainnya, ostekake ini dibuat dengan cara mengentalkan susu segar menggunakan rennet untuk memisahkan susu menjadi bagian yang lebih padat. Setelah dikentalkan,
Susu kemudian dipanggang dengan diberi remahan crackers di bagian bawahnya. Bahan-bahan membuat ostek kake: 250 gram biskuit, 100 gram mentega, 1 bungkus jeruk lemon, 250 ml air mendidih, 300 ml krim asam. Cara membuat ostek kake: siapkan loyang kue 22 cm dan letakkan di atas piring kue. Lelehkan mentega dan hancurkan biskuit. Campur mentega dan biskuit, ratakan ke bagian bawah loyang kue. Masukkan ke dalam lemari es sambil menyiapkan isian keju. Rebus air dan masukkan perasan jeruk lemon. Sisihkan hingga dingin sambil mengocok krim asam, krim keju, gula icing, gula vanila, dan krim kocok bersama-sama. Gunakan food processor dan kocok sampai krim mengembang. Tuang jeli lemon ke dalam krim dalam aliran tipis dan aduk. Potong batang stroberi dan potong menjadi 2. Masukkan mereka dengan permukaan yang dipotong ke dalam formulir. Tuangkan isian keju ke dalam loyang kue. Pastikan stroberi berdiri tegak di atas cincin kue. Masukkan kue ke dalam lemari es selama 2 jam. Rebus air dan masukkan jeli stroberi. Biarkan agak dingin, lalu tuangkan di atas dadih yang sudah mengeras. Masukkan kembali ke dalam lemari es dan biarkan sampai jeli benar-benar kaku. Longgarkan kaleng kue dan hiasi dengan buah beri. 5. French cheesecake. French cheesecake alias cheesecake asal Perancis ini memiliki tampilan yang polos di bagian atasnya karena hanya diberi tambahan gelatin sehingga terlihat lebih glossy. French cheesecake menggunakan keju Neufchâtel sebagai bahan utamanya. Tekstur French cheesecake sangat ringan dan lembut karena ditambahan meringue alias gocokan putih telur. French cheesecake punya ukuran yang lebih kecil dibanding cheesecake lainnya karena hanya memiliki tinggi sekitar 2,5 hingga 4 cm saja. Bahan untuk membuat French cheesecake: 180 gram terigu segitiga. Cara membuat French cheesecake: adonan pertama, lelehkan blue band hingga mencair, lalu masukkan susu cair dan keju parut. Sisihkan adonan kedua, campur semua tepung-tepungan sambil diayak supaya tidak bergerindil. Terigu, maizena, susu, bubuk baking powder. Sisihkan, kocok mixer gula pasir, telur dan sep sampai kental berjejak, lalu masukkan adonan 2, mixer sebentar asal rata, lalu tuang semua adonan satu, aduk balik rata pakai spatula ya, jangan sampai over aduk nanti kue bisa keras. Panaskan oven 5 menit. Tuang adonan di loyang brownies 22 kali 10 menjadi 2 loyang. Alasi loyang dengan kertas roti, beri topping keju parut, lalu masukkan ke oven. Atur suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Setelah itu api atas 10 menit. Sesuaikan oven masing-masing. Tiropita. Tiropita yang tampilan dan teksturnya jauh berbeda dengan cheesecake dari negara-negara lain. Tiropita merupakan cheesecake yang berasal dari Yunani. Tiropita ini dibuat dengan cara membungkus keju dengan adonan pilo lalu dipanggang hingga matang. Pilo yang merupakan pastry khas Yunani yang terbuat dari campuran tepung dan air yang digiling hingga halus. Keju yang digunakan pada cheesecake ini adalah keju feta dan ricotta. Tekstur tiropita sangat garing dan renyah di bagian luar, tapi saat kamu menggigit bagian. Cara membuat tiropita: panaskan oven 180 derajat Celcius. Alasi baking tray dengan kertas roti. Dalam wadah, buat bahan isian. Campur telur kocok dan kedua jenis keju. Haluskan dengan garpu hingga tercampur rata. Ambil 2 lembar filo pastry. Olesi dengan mentega cair. Potong 5-6 bagian memanjang. Tutup filo pastry yang belum diolah agar tidak kering. Ambil 1 sendok makan bahan isian. Dengan hati-hati lipat filo pastry hingga membentuk segitiga. Lakukan hingga bahan habis. Atur segitiga pastry pada baking tray. Olesi dengan sisa mentega cair. Taburi biji wijen. Panggang dalam oven selama 15-20 menit hingga kecoklatan dan renyah. Matikan oven, sajikan. Untuk menambah kelezatan, sajikan tiropita selagi hangat ya. 7. Kaskuchen. Jika dilihat sekilas saja, cake ini tidak terlalu mirip dengan cheesecake kebanyakan. Kaskuchen merupakan cheesecake yang berasal dari negara Jerman.
Dinamakan Kaskuchen karena Käse dalam bahasa Jerman berarti keju dan Kuchen berarti kue. Jadi jika digabungkan memiliki arti kue keju. Kaskuchen menggunakan jenis keju quark sehingga teksturnya cukup padat. Sementara pada bagian bawahnya ada remah biskuit yang dipadatkan. Bahan membuat Kaskuchen, siapkan 125 gram butter atau mentega yang dicairkan, 300–350 gram gula halus atau gula pasir sesuai selera, 1 kg krem cheese yang jenis quark, 4 buah telur, 100 gram tepung semolina, di sini namanya Gruyère, 7–8 gram baking powder, 16 gram vanili. Cara membuat Kaskuchen: pertama cairkan mentega, campurkan lelehan mentega, gula pasir dan telur, kemudian kocok sampai tercampur rata. Kemudian masukkan semua bahan lainnya seperti tepung semolina, cream cheese, baking powder, vanili satu persatu dan campur sampai rata. Siapkan loyang yang sudah dibaluri tipis mentega atau minyak dan tepung semolina. Ukuran loyang diameter 24–26 dan panaskan oven 180 derajat Celcius, panggang sekitar 40–45 menit di dalam oven. Triknya ketika kue sudah 40–45 menit, sudah matang, matikan oven. Pintu oven jangan dibuka, tapi biarkan kue tetap di dalam oven untuk 10–20 menit. Angkat kue dari oven dan biarkan dingin. Cheesecake biasanya dimakan dingin, saran dinginkan semalaman di kulkas, dan rasanya memang paling enak dimakan di hari berikutnya, tapi semuanya tergantung selera ya. Wajah tersenyum. Hias dengan buah-buahan untuk topping atasnya. Siap dihidangkan untuk keluarga sebagai pelengkap minum teh sore. Nah, sudah dengarkan 7 jenis CHEESE cake di seluruh dunia, dari mana asalnya dan bagaimana cara membuatnya. Jadi tertarik buat mencoba di rumah? Siapa yang berhasil membuatnya tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel ini, tetap terus tonton ya, akan saya bisa memberikan info-info seputar makanan viral, unik dan apapun itu. Terutama kalau kalian request ingin diberikan info apa. Jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya. See you my channel.